Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali ya. Kita akan melanjutkan ya untuk mata ajar keperawatan keluarga ya. Kita akan masuk untuk materi hari ini yaitu tentang askep keperawatan keluarga atau asuhan keperawatan untuk keperawatan keluarga ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sih dari pengkajiannya ya sampai pendokumentasiannya bagaimana untuk di keperawatan keluarga ya. Nanti bisa bedain sama nggak sih antara askep ya di keluarga ya, askep KMB ataupun yang lainnya ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sih kalau untuk askep keperawatan keluarga. Ya, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ya, kita harus tahu definisinya keluarga itu apa sih keluarga ya. Dari dua orang atau lebih ya yang punya hubungan darah ya ataupun adopsi ya, pernikahan ya, tinggal serumah ya, itu salah satu definisi keluarga. Kemudian kumpulan dua orang atau lebih ada atau tidak ada hubungan darah ya ataupun secara hukum ya berperan sebagai keluarga ya, tinggal serumah ya, itu salah satu definisi dari keluarga ya. Kemudian ya, apa sih alasan ya keluarga sebagai sentral pelayanan ya, sentral pelayanan dalam misal ya di suatu keluarga ya mempunyai keluarga yang sakit ya ataupun memiliki kebutuhan yang khusus ya. Di sini yang pertama ya, apa sih alasannya ya keluarga sebagai sentral ataupun sumber pelayanan. Yang pertama itu sebagai sumber kritikal untuk memberikan pelayanan ya. Contohnya tadi misal ada keluarga sakit ya ataupun yang lainnya, kemudian ada disfungsi apapun ya yang berdampak pada satu ataupun lebih anggota keluarga ya ataupun keseluruhan anggota keluarga. Misal ada masalah apa di suatu keluarga ya yang bisa mempengaruhi satu individu ataupun lebih ya ataupun ke semua keluarga anggota keluarga ya maksudnya. Kemudian hubungan yang kuat ya antara keluarga dengan status kesehatan ya, setiap anggota keluarga berperan ya penting dalam menghadapi masalah di keluarganya ya. Misal di keluarganya ada masalah apa ya, ada masalah kesehatan ataupun yang lainnya ya. Kemudian merupakan sistem pendukung yang vital untuk individu dalam keluarga dalam mengkaji setiap sumber yang tersedia ya. Misal kalau kita di keperawatan keluarga, kita harus mengkaji tidak hanya satu individu ya, tapi dalam satu keluarga itu misal ada 5 orang ya ataupun lebih dari 5 orang ya, kita kaji semua ya. Namanya saja keperawatan keluarga, berarti kan keseluruhannya ya, tidak cuma satu individu ya. Berbeda dengan KMB ataupun yang lainnya kan ya, fokusnya cuma satu satu pasien ya atau ininya ya. Kalau di keluarga ya semua anggota keluarga ya kita harus mengkajinya. Nah, kemudian di sini ya model family center nursing ya menurut Friedman ya. Yang pertama ya kita ada pengkajian ya, pengkajian keluarga ya. Kemudian ada juga pengkajian individu sebagai anggota keluarga ya. Yang pertama biasanya kita harus mengkaji keluarga terlebih dahulu ya, mulai dari kepala keluarga sampai ke anggotanya. Kemudian kita menentukan diagnosis keperawatannya setelah kita mengkaji ya, seperti biasa kita melakukan diagnosis keperawatan. Kemudian kita sudah tahu ya diagnosisnya apa saja, kita setelah itu melakukan rencana tindakannya apa, intervensinya apa, kemudian yang terakhir ada evaluasi ya, seperti pengkajian-pengkajian yang di keperawatan yang lain ya bersama ya. Dan kita yang pertama ya harus melakukan pengkajian sampai yang terakhir kita melakukan yang namanya evaluasi. Nah, kemudian level untuk prevensi di askep keperawatan keluarga ya. Yang pertama itu ada prevensi primer ya. Di sini promosi kesehatan ya dan proteksi lebih spesifik untuk mempertahankan kesehatan seseorang berdasarkan bebas dari penyakit dan juga cedera. Ini adalah prevensi primer ya. Jadi adanya promkes ya atau promosi kesehatan ya untuk mempertahankan kesehatan seseorang ya bebas dari penyakit dan juga cedera ya. Kalau untuk yang sekunder itu deteksi dini ya dari diagnosis dan juga ada juga terapinya ya. Setelah kita tadi ya, kalau yang primer kan kita harus
harus proteksi terlebih dahulu ya untuk mempertahankan kesehatan kita dari penyakit dan juga cedera. Nah, kalau yang kedua ya sekunder, kita harus tahu nih deteksi dininya, penyakit ini, diagnosisnya bagaimana, kemudian terapinya ya atau pengobatannya seperti apa. Kemudian prevensi tersier di sini yang ketiga ya ada yaitu tahapan penyembuhan dan rehabilitasi untuk meminimalkan kecacatan dan memaksimalkan fungsi tubuh ya. Kalau yang tersier ini udah di tahap penyembuhan ataupun rehabilitasi ya. Kalau yang pertama kan kita harus pencegahan terlebih dahulu nih, yang primer tadi ya. Kalau yang kedua, yang di sekunder kita harus tahu setelah ada misal ada penyakit ini atau masalah ini, kita pengobatannya ini ya. Kalau di prevensi tersier ya sudah masuk ke tahap penyembuhannya atau rehabilitasinya ya. Ini pengobatannya ini, tahap-tahapnya seperti ini ya. Itu ada di tahap prevensi tersier. Kemudian kalau di perawatan keluarga ya, dari pengkajiannya ya, yang pertama yang perlu kita kaji itu ada data umum ya, ada data umum ya. Di sini ada nama keluarga ya, misal dari kepala keluarga sampai anggota keluarganya, kemudian alamat ya, dan juga kalau perlu dibutuhkan ya ada nomor teleponnya. Misal kalau kita nanti kalau kita praktek di perawatan keluarga ya, nanti kita kan akan sering menghubungi si pasien kita ya atau keluarga kelolaan kita ya, menanyakan bagaimana kondisinya, kemudian masalah apa saja yang sedang terjadi ataupun masalah kesehatannya, kemudian pekerjaan kepala keluarga ya, kemudian dari pendidikan ya, umur, kemudian komposisi keluarganya ya. Nah, kemarin kan sudah belajar ya kalau di keluarga itu jenis keluarga apa saja ya. Nah, terus di bawah ya ada kolom, di situ ada nama, umur ya, jenis kelamin, hubungan dengan kakak ya, misal anak ya hubungan dengan kakak, kemudian ayah ataupun sebaliknya, kemudian pendidikannya apa, kemudian keterangannya. Nah, itulah yang pertama ya, itu untuk mengkaji data umum di perawatan keluarga. Kemudian yang kedua ya, nah kalau genogram Bapak dan Ibu sudah pernah bikin belum? Genogram biasanya di KMB ataupun di lainnya di pengkajian biasanya nanti ada ya. Kalau di pengkajian harus tahu nih bagaimana cara membuat genogram ya. Kalau bikin genogram itu harus menyangkut 3 generasi minimal ya. Misal kita bikinnya dari kakek nenek kita ya, di atasnya kita ya. Nah, untuk simbol-simbolnya ya ataupun lambang-lambangnya ya, di sini ada kotak ya. Kalau kotak itu laki-laki ya, kalau untuk bulat itu perempuan ya. Kemudian kalau meninggal dunia itu huruf silang atau X ya. Kemudian kalau tinggal setengah ya itu ada garis putus ya. Itu adalah simbol dari untuk kita membuat yang namanya genogram ya. Nah, di genogram tersebut harus tertera misal namanya ya, umur ataupun kondisi kesehatannya dari si pasien kita ya. Nah, itu kita harus bisa nih ya. Nanti ada PR nih, nanti setiap individu harus membuat genogram ya, genogram masing-masing ya. Nah, untuk minimal ya 3 generasi ya. Nanti akan Bapak Ibu coba ya membuat genogram. Kemudian selanjutnya ya, tadi kan genogram ya, masih di data umum ya. Kemudian kita lanjut ya. Kemudian setelah tadi genogram ya, kita harus tahu tipe keluarganya, tipe keluarga apa ya, sukunya apa ya, agamanya apa, kemudian status sosial ya, status sosial ekonomi keluarga ya, meliputi ya penghasilan ya, kemudian jenis pengeluaran keluarganya, misal pengeluarannya dalam 1 bulan berapa, penghasilannya berapa ya, kemudian memiliki tabungan khusus kesehatan atau tidak ya, kemudian barang yang dimiliki keluarga apa saja ya, kemudian aktivitas rekreasi keluarga. Misal kita tanya nih, dalam 1 bulan ini Ibu ada aktivitas rekreasi keluarga atau tidak ya. Kan rekreasi keluarga itu kan setiap keluarga itu berbeda-beda. Mungkin ada yang ada yang ke tempat dekat, ke taman atau apa dengan keluarga, itu namanya juga udah rekreasi. Jadi kita harus tanya tuh 1 bulan Ibu atau Bapak ada kegiatan rekreasi keluarga atau tidak. Nah, kemudian setelah tadi ya di data umum, kemudian yang kedua ada riwayat dan tahap perkembangan keluarga ya. Nah, yang pertama tahap
perkembangan keluarga saat ini ya, kemudian tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi apa. Kemarin udah belajar kan ini, sebelum askep kan sudah belajar tuh dari tipe-tipe keluarga, tahap perkembangan keluarga ya, harusnya sudah tahu ya. Kemudian yang ketiga ada riwayat keluarga inti ya, riwayat yang terbentuknya keluarga inti ya, penyakit yang diderita dari keluarga orang tua, misal dulu orang tuanya misal punya penyakit hipertensi ataupun diabetes mellitus ya, contohnya seperti itu. Kemudian riwayat keluarga sebelumnya ya, meliputi riwayat penyakit keturunan ataupun kebiasaan ya, itu adalah riwayat dan tahap perkembangan dalam keluarga. Nah, kemudian yang ketiga ya, lingkungan dari kalau peralatan keluarga tuh banyak tuh yang harus kita kaji ya. Kemudian yang ketiga ada lingkungan ya, dari karakteristik rumah ya, kita harus tahu nih ukuran rumah yang keluarga yang kita kaji itu berapa ya, kondisi dalam dan luar rumah itu bagaimana, kemudian ventilasinya itu bagaimana ya, kebersihannya bagaimana, pengelolaan sampahnya bagaimana ya, kemudian air bersihnya ya, kemudian menggunakan air apa ya di rumah, kemudian denah rumahnya bagaimana ya, kita harus tahu. Kemudian karakteristik yang kedua ada karakteristik tetangga dan komunitas di RW-nya ya. Yang pertama, misal apakah ingin tinggal dengan satu suku saja atau dengan satu suku saja ya yang berdekatan ataupun yang lainnya, itu kan contoh ya. Misal di tetangga situ, misal di situ orang asli misal Sunda semua misal gitu kan. Kemudian yang ketiga mobilitas geografis keluarga ya, itu keluarganya itu sering pindah-pindah atau tidak, ataupun menetap di satu cuma di wilayah tersebut ya. Misal kalau di Kemayoran ya, di Kemayoran dia pernah berpindah-pindah. Kemudian kalau misal sering berpindah-pindah ya, apa penyebabnya ya, apa yang menyebabkan berpindah, kemudian apa yang menyebabkan misal di situ nggak nyaman ya, sehingga menimbulkan stres ya, kita harus tahu masalahnya apa. Kemudian yang keempat ya, perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat ya, biasanya digambarkan dengan eco-map ya. Di sini misal kita tanya nih bapak dan ibu nih bagaimana misal dia mengikuti kegiatan RT atau RW atau tidak di dalam lingkungan tersebut ya, kemudian ada kegiatan ya ataupun sering mengikuti atau tidak ya, misal ada kegiatan di kelurahan ataupun yang lainnya ya, sering mengikuti atau tidak ya. Kemudian yang kelima, sistem pendukung keluarga ya, termasuk siapa saja yang terlibat bila keluarga mengalami masalah, misal keluarga dengan ya misal tadi ya, selain penyakit ya mungkin ada juga dengan anak yang putus sekolah ataupun yang lainnya ya, itu perlu kita kaji. Nah, itu termasuk siapa saja ya yang terlibat di masalah tersebut ya, bagaimana cara misal keluarga itu mengatasinya. Nah, kemudian selanjutnya ada struktur keluarga. Di sini yang pertama pola komunikasinya ya, bagaimana cara dan jenis komunikasi dalam keluarga itu bagaimana ya, antara anak dan orang tua itu bagaimana. Yang kakaknya itu kan yang isi ulang itu Ica. Oh iya. Oh itu kerjaan. Dekat dengan anak ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua ya, struktur kekuatan keluarga ya, misal respon Saya bulan depan magang nih. Langsung dibawa ke tempat pelayanan ke puskesmas ya, misalnya yang terdekat ya, ataupun bagaimana ya, kita harus tahu. Kemudian kekuatan yang digunakan keluarga, misal powernya apa di situ, misal ayahnya sebagai kepala keluarganya ya, yang punya kekuasaan ya, misal harus mengambil keputusan ya, ataupun yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga ya, struktur perannya formal dan informal. Peran seluruh keluarga anggota keluarga itu bagaimana ya, sebagai kepala keluarga, ayah, ibu ya, anak itu harus tahu tuh perannya bagaimana ya dalam suatu keluarga. Kemudian yang keempat ada nilai dan norma dalam keluarga ya. Nah, itu adalah struktur keluarga. Ini yang perlu kita kaji ini, kalau di belakang keluarga itu banyak. Kemudian selanjutnya ada fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi afektif, bagaimana cara mengekspresikan kasih sayangnya. Kemudian fungsi sosialisasi, bagaimana memperkenalkan anak dengan dunia luar ya. Kita harus tahu ya, bagaimana sih
si anak itu ya untuk bisa bersosialisasi ya ataupun bergaul dengan temannya di luar ataupun temannya mengikuti dengan temannya ya, misal di situ ya bagaimana caranya bersosialisasi ataupun mengikuti. Kalau itu remaja ya mungkin ada karang taruna ataupun yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga, fungsi perawatan kesehatan ya, semua anggota keluarga ya, bukan hanya keluarga yang sakit ya, tapi semuanya ya, itu ya kita harus tahu nih ya bagaimana sih kita harus melakukan, misal kita sebagai perawat ya melakukan promosi kesehatan ke Terus? Nggak diajak bang. Wah, ini nggak bisa. Nggak bisa. Saya juga nggak enak kalau saya tuh kalau keluar jalan pasti ngajak mertua. Karena kan tinggal satu. Iya ya harus ikut semua ya. Kalau melakukan enggak, pengkajian ya, sampai pengkajian apa melakukan kita promosi kesehatan, kita harus tahu ya, tidak hanya sih misal si kepala keluarga itu saja yang tahu ya, tapi semua keluarga harus tahu ya apa yang akan kita sampaikan dalam promosi kesehatan. Kemudian yang kedua, bila ditemui ada data yang maladaptif ya, langsung lakukan pengkajian ke tahap kedua. Misal aman aja. Yang penting ada sudah dalam keadaan sakit, kita harus melakukan pengkajian dengan misal keluarga ya, dengan tadi ya dengan masalah misal tadi ya diabetes mellitus ataupun hipertensi ya, itu pengkajiannya sudah meliputi masalah kesehatan. bulan depan tanggal Nah, kemudian selanjutnya ada stres dan coping keluarga ya, stresor jangka pendek dalam 6 bulan ya, misal stresor jangka pendeknya dalam keluarga tersebut, misal ada masalah apa ataupun ada sesuatu yang mengganjal ataupun yang lainnya ya. Kemudian jangka panjang serta kekuatan keluarganya, misal dalam 6 bulan terakhir ya, tadi ada masalah apa, bagaimana sih keluarga dalam melakukan pemecahan masalah ya, itu bagaimana sih keluarga dalam memecahkan masalah tersebut. Kemudian respon terhadap stresnya bagaimana keluarganya, ataupun kan setiap individu ataupun keluarga pasti akan berbeda ya responnya terhadap stres. Kemudian strategi coping yang digunakan ya, kita harus tahu nih bagaimana sih cara mengatasinya tadi ya, dari individu sampai keluarga. Kemudian adaptasi disfungsional ya, misal adakah cara keluarga mengatasi masalah secara maladaptif ya, harus misal ada masalah ya, anak sering keluar rumah ya, atau sering keluar malam itu, misal pulang pagi ya, terus anak ya mengkonsumsi narkoba ataupun mengkonsumsi minuman keras, itu bagaimana keluarga dalam mengatasi masalah tersebut ya secara maladaptif, bagaimana sih cara mengatasinya ya. Mungkin setiap keluarga pasti akan beda-beda cara penanganan. Nah, kemudian selanjutnya ada pemeriksaan fisik ya. Kalau pemeriksaan fisik ini dari perawatan ya keseluruhan ya, perawatan pasti ada ya, dari head to toe, dari kepala sampai ke kaki semua ya. Ya, pertama tanggal pemeriksaan fisiknya kita harus sertakan, misal tanggal berapa kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Misal tanggal 6 kan kita harus catat ya. Kemudian aspek pemeriksaan fisik ya, mulai dari TTV ya, dari tekanan darah dan lain-lain ya, vital sign-nya ya, dari rambut, kepala, mata ya, mulut ya, THT ya, kemudian leher, toraks ya, abdomen, ekstremitas atas dan bawah, kemudian dan tidak lupa dari sistem genitalia. Kemudian untuk pemeriksaannya ya dilakukan pada seluruh anggota keluarga, tidak hanya si keluarga individu yang sakit dalam satu keluarga. Jadi semua harus kita periksa ya, namanya juga perawatan keluarga ya. Ya, nanti perlu diperhatikan ya untuk materi ini, jadi nanti pas bapak ibu nanti praktek ya di perawatan keluarga tidak bingung lagi, oh ini apa sih, ini apa gitu kan. Kita harus tahu nih bagaimana kita melakukan pemeriksaan fisik ya, dari kepala sampai ke bawah ya. Kemudian kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisiknya, misal tadi ya vital sign-nya berapa, ada yang normal ataupun ada yang tidak normal ya, kita perlu jelaskan. Ada masalah-masalah ya pemeriksaannya tidak normal ya, itu harus segera kita simpulkan, harus kita kasih tahu hasilnya supaya agar cepat ditindaklanjuti ya untuk ke layanan kesehatan. Nah, selanjutnya ada harapan keluarga ya.
harapan keluarga tadi ya, setelah kita melakukan misal tadi ya, kalau kita nanti misal gitu kan, kita pengelolaannya keluarga misal dengan keluarga dengan hipertensi ya, hipertensi bagaimana sih cara kita melakukan tadi ya Nanti hari tanggal semua udah disusun. Bukan masalah modalnya, tapi masalah penentuan tanggal dan tempatnya. Jadi Diharap- pas hari H tuh pada keder. Antara yang lama itu ya. Taunya pada yang tempat lama. Jadi ada sebagian yang harus diharapkan ya oleh keluarga ya dalam penanganan hipertensi. Kemudian kalau nggak salah udah untuk tahap pengkajian ya ada kan kita 2 tahap ya, penjajakan tahap pertama tadi tuh. Penjajakan tahap pertama ya kita harus menjalin trust dulu ya dengan keluarganya ya, jangan tiba-tiba ya ujuk-ujuk kita masuk ke rumah orang ya, kita langsung tanya bla 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 ya, kita harus jalin trust dulu ya, izin dulu ya, minta izin ya, boleh atau tidak kita melakukan di situ yang ngelola kan, ngelola sepenuhnya. Pengkajian Tiba-tiba ya. ngebatalin tanpa alasan, Bang. Kerjakan tahap kedua ya, merupakan pengumpulan data. Tadi sudah Karena biasanya katanya melakukan menjalin trust ya, sudah kontak programnya ya, untuk melakukan pengkajian ya. Yang tahap kedua ya kita harus mengumpulkan data yang berkaitan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan ya, sehingga dapat ditegakkan diagnosis ya, perawatan keluarga ya. Setelah tadi kita mengumpulkan data ya, sudah tahu diagnosanya ya, kemudian kita ini contohnya ya, contoh diagnosa dalam keluarga ya, keperawatan keluarga. Yang pertama, misal ketidakmampuan keluarga mengenal masalah kesehatan ya, misal tidak tahu tuh bahwa misal makanan yang asin ya dapat menimbulkan hipertensi, misal contoh seperti itu. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan ya, misal ada keluarga yang sakit ataupun yang mengalami masalah ya, bagaimana sih si keluarga itu dalam mengambil keputusan ya. Ketiga, ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit ya, misal padahal kita tuh tidak tahu ya bagaimana cara merawat anggota keluarga misal dengan diabetes mellitus ataupun yang lainnya ya. Kemudian yang keempat, ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan. Misal di situ ada masalah lingkungannya, misal di situ sering terjadi penyakit diabetes DBD ya, demam berdarah. Misal di situ bagaimana sih kita harus memodifikasi lingkungan. Misal di situ banyak jentik-jentik, banyak genangan air ya, kita harus memodifikasi lingkungan agar tidak lagi terjadi wabah ataupun penyakit, misal di situ DBD ya, misal di situ di keluarga atau di kelurahan tersebut banyak ya, misal. Kemudian yang kelima ya, ketidakmampuan keluarga dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan ya. Itu yang kadang-kadang diabaikan ya, misal di situ sudah ada puskesmas tapi tidak pernah dikunjungi ataupun tidak pernah memeriksakan kesehatannya ya, padahal jaraknya dekat ya. Kalau puskesmas misal ada yang ngurusin kan Bang Haji mau gitu kan, mau ngurusin. Kalau di ini mau dituntut, tapi ya udahlah katanya nggak usah lah. Ini Bang, kiri Bang. Karena kita juga kan dalam kondisi repot ya mau ngurusin begituan. Iya. Emosi, cuman serba salah juga. Nggak usah lah daripada berbuntut panjang kan. Teman saya pas hari hanya banyak banget. Jadi udah selesai, namanya kan di akhirnya kan Nah, selanjutnya ya, namanya Digor kan sempat Ya. sore asar kan udah selesai. selanjutnya ada analisa data. Oh ya, sebelumnya tadi kalau untuk yang absen itu di link ya, bukan di chatnya, bukan tulis hadir gitu ya. Itu di Makanan udah nggak ada. chatnya, di situ ada. Kalau yang baru bergabung, kalau belum ada nanti saya ini lagi ya, karena yang tadi baru masuk pasti belum ada di chat, belum ada itu. Ya. Jadi nanti jangan terakhir udah tutup nanti minta ini absen ya, karena saya tidak nge-share lagi tuh ya. Saya cuma nge-share cuma di sini doang. Jadi kalau yang sudah ada di room Zoom ya, yang belum absen ya, silahkan bilang di chat di situ, Pak minta link absennya, jangan diam-diam saja ya. Ya tuh saya
kirim linknya saja lagi tuh ya, yang kita pulang dari Depok kan sih, Bang? Iya ya. baru hadir ya, tolong nanti tidak ada yang WA saya minta, tidak ada ya. Nah, kalau untuk analisa data ya sama ya seperti ya keperawatan yang lain ya, DKIB dan lain ya, ada data subjektif ya, ada data objektif ya. Kalau untuk perumusan diagnosis di keperawatan keluarga ya, ini nanti kita akan masuk ke contohnya ya. Kalau di sini harus punya mengacu pada Nanda dan Iknok ya. Nah, misal di diagnosa keperawatan keluarga ya, jenis diagnosanya yang pertama ada sehat ya, ancaman dan juga nyata ya, di potensial, resiko dan aktual. Kalau yang potensial di sini komunitas mempunyai potensi untuk ditingkatkan ya, belum ada data yang maladaptif ataupun paparan masalah kesehatan ya. Kalau ini sehat ya belum ada paparan ya ataupun masalah kesehatan dalam keluarga. Yang kedua ada ancaman ya, resiko. Misal resiko kalau di KMP misal resiko kekurangan cairan misal itu kan resiko ya. Kan kalau resiko belum terdapat paparan masalah kesehatan, namun sudah ditemukan beberapa data maladaptif ataupun yang ciri-cirinya misal masalah ini itu kayak memungkinkan timbulnya gangguan ya, itu resiko. Kemudian yang ketiga yang nyata, yang aktual ya, sudah timbul gangguan ya masalah kesehatan didukung dengan beberapa data maladaptif ya, atau data-data yang mendukung nih, misal sudah terjadi kalau misal di KMB ya, misal kekurangan cairan ya, balance cairannya seimbang atau tidak ya, misal seperti itu. Kemudian kalau untuk etiologinya ya, untuk paparan etiologi di ASKEP keperawatan keluarga ya, pertama kita harus mengenal masalah ya, dari persepsi terhadap keparahan penyakitnya bagaimana ya, pengertiannya ya, dari gejala, faktor penyebab, persepsi keluarga terhadap masalah itu bagaimana. Kemudian contohnya di sini ibu marah-marah ya, yaitu merupakan gejala ya. Dan cari penyebabnya, kenapa sih ibu itu marah ya, mungkin harga dirinya rendah ya, karena lagi hamil ataupun yang lain-lainnya ya, itu contoh dari etiologinya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ya tadi dari diagnosa tadi ya, yang kita harus tahu nih ya, itu dari sehat ya, dari potensial, resiko atau aktual ya, kemudian etiologinya ya, dari mengenal masalah, yang kemudian yang kedua mengambil keputusan ya, sejauh mana keluarga mengerti tentang sifat dan luasnya masalah ya, mengerti atau tidak sih masalah yang ada di keluarganya ya, penyakitnya seperti apa, penyakit yang dialami anggota keluarganya seperti apa, atau masalah yang ada di keluarga bagaimana. Kemudian keluarga menyerahkan hasil masalah yang dialami ya. Dan takut akan akibat ya, sifat negatif terhadap masalah kesehatan, fasilitas kesehatan terjangkau ya, kurang percaya terhadap tenaga kesehatan, informasi yang salah. Ini adalah etiologi ya, yang kedua tadi. Yang pertama mengenal masalah, yang kedua mengambil keputusan, yang ketiga merawat anggota keluarga yang sakit ya, bagaimana keluarga mengetahui keadaan sakit, sifat dan perkembangan perawatan yang dibutuhkan, apa sih kalau sakit ini yang perlu kita butuhkan itu apa saja, kemudian sumber-sumber yang ada dalam keluarga itu apa saja, kemudian sikap keluarga terhadap yang sakit bagaimana, apakah dibiarkan saja, udah biasa dia sakit ini misalnya gitu kan, cuma meriang, cuma ini kan, itu besok juga sembuh misalnya gitu. Kemudian yang keempat memelihara lingkungan ya, keuntungan manfaatnya apa, kemudian pemeliharaan lingkungannya bagaimana, pentingnya hygiene sanitasi ya, upaya pencegahan penyakit ya, kekompakan anggota keluarga dalam memelihara lingkungan bagaimana ya, dilihat tuh di sekitar rumahnya ya, diselokannya bagaimana ya, kemudian di dapurnya bagaimana, pembuangan limbahnya bagaimana ya, kita harus tahu tuh dalam keluarga itu bagaimana sih pemeliharaan lingkungannya. Kemudian selanjutnya penggunaan fasilitas kesehatan ya, tadi seperti di pengkajian ya, keberadaan fasilitas kesehatan di situ ya, misal di RW 03 misal di situ adanya klinik ya ataupun puskesmas ya. Kemudian keuntungan yang didapat misal karena jaraknya dekat ya, pengobatannya mudah ya, karena hanya misal jalan kaki atau bagaimana. Kemudian
lengkap cepat penanganannya ataupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kepercayaan keluarga terhadap petugas kesehatan. Oh iya, di sini di perawat puskesmasnya responnya cepat, bla 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 gitu misal gitu kan. Kemudian yang keempat, ada pengalaman yang kurang baik, misal di situ ada saya nggak pakai di klinik, misal di situ ininya ini gitu kan. Kemudian di sini pelayanannya kurang baik ya, itu seperti itu. Mam, apa mau suapin Mam? Ya, Buna, Mam enggak? Kemudian pelayanan kesehatan terjangkau oleh keluarga atau tidak ya, misal tadi ya, bagaimana sih pisang goreng nanti nih, ya dapat karena masih ada itu juga pisang goreng. Ya enggak, mau ngangkatnya buat nanti sore. ya, mohon di-mute dulu ya Kak. Siap. Bola-bola ya? Enggak. Dede bawa bola-bola. Oke, mohon di-mute dulu ya Bapak. Halo, yang lain mohon di-mute dulu ya, biar suaranya tidak double. Halo, Bapak Ibu, yang belum di-mute dulu. Tuh ada tuh bubur Dede mau. Kalian siapin Dede tuh berdua. Dah. Kita pulang. Dia pulang. Jangan buang situ siapa kumpulin. Ngecek siapa? Yang mana aku tahu kamu yang megang. Ciri-ciri kapsul apa Kak? Ciri-ciri kapsul. Lunak. Apa lagi? Terdiri atas tubuh dan tutup. Iya. Terus itu benar juga. Terdiri dalam macam-macam bentuk. Iya. Kita mah ulangan dulu nyari ibu. Nyari jawabannya yang benar yang mana? Iya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi kalau untuk contohnya ya, di sini misal diagnosanya potensi peningkatan kemampuan keluarga Bapak A dalam peningkatan kesehatan reproduksi pada Ibu N ya, misal contohnya. Kemudian ada resiko cedera pada keluarga Bapak A khususnya Ibu N berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota dengan hipertensi ya. Kemudian yang aktual, gangguan serebral pada keluarga Bapak A khususnya Ibu N ya, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga dengan hipertensi ya. Itu adalah contoh-contoh diagnosa dalam keperawatan keluarga ya. Nanti perlu dipelajari lagi ya, harus sering-sering lihat tuh yang diagnosa keperawatan ya di TikTok ya ataupun yang lainnya ya, untuk perawatan keluarga tuh bagaimana ya, ataupun cari referensi buku ya ataupun searching ya, agar nanti tahu nih bagaimana sih menyusun ya diagnosa untuk perawatan keluarga. Nah, kemudian tujuannya ya, tujuan jangka panjang ya, dan juga ada tujuan jangka pendek ya. Kalau untuk perawatan keluarga ya, terus harus tujuannya harus yang bersifat smart ya, yang spesifik ya, yang dapat diukur, dapat dicapai, yang realistik ya, yang harus dapat terrealisasikan. Misal kita akan melakukan tindakan ini ya, kita harus yang realistis gitu kan, harus punya limit waktu, kita harus punya kegiatannya, kita harus berapa lama sih kita harus melakukan tindakan ini ya.
jangkanya seberapa gitu kan. Kita harus melakukan penyuluhan misalkan ataupun promosi kesehatan ke keluarga Bapak A gitu. Waktunya berapa lama ya, kita harus tahu nih limit waktunya kita berapa ya gitu. Misal di situ tadi Bapak A misal dengan keluarga dengan hipertensi ya, misal keluarga dengan hipertensi ya, kita mau mengajarkan apa nih ke keluarga bapaknya misal di promosi kesehatannya, dari pola makannya ya ataupun pola pola hidupnya, misal dari olahraga ataupun yang lainnya, ataupun mengajarkan senam hipertensi ya, ataupun cara ya mengolah misal makanan ya, untuk misal membuat jus timun ataupun yang lainnya ya, ataupun latihan relaksasi nafas dalam untuk mengurangi hipertensi ataupun yang lainnya ya. Kita harus punya intervensinya apa sih ke keluarga tersebut ya, dari diagnosa misal tadi ya, dari yang sehat ya, kita harus tahu lihat nih dia masuknya di resiko ataupun udah aktual. Kalau udah aktual ya kita harus segera melakukan intervensi yang tepat ya, agar dapat tercapai ya, ataupun masalah yang ada di keluarga tersebut dapat diatasi ya. Tidak hanya dalam melakukan cuma pencatatan saja ya, kita harus melakukan intervensi yang sesuai ya, yang apa kita harapkan. Misal kita harus mengajarkan misal tadi teknik relaksasi atau relaksasi ataupun senam hipertensi ya, kita harus mengajarkan berapa kali sih, terus berapa lama ya si keluarga itu dapat melakukannya ya. Kita harus tahu limit waktunya tadi ya. Kemudian di sini ada tugas ya untuk nanti Bapak dan Ibu ya, nanti membuat genogram di keluarga masing-masing yang terdiri tadi dari 3 generasi ya. Itu yang tugasnya cukup yang nomor 1 saja ya, nomor 2, 3, 4 itu tidak usah. Kalau nomor 1 cukup nanti Bapak dan Ibu buat genogram tuh di keluarga Ibu masing-masing ya, minimal 3 generasi ya, dari kakek nenek ya, dari kakek nenek ya, terus bapak ibunya ibu, terus ibu. Nah itu 3 generasi ya. Nanti tugasnya nanti, suami istri kagak. Kenapa? Kenapa? Halo? Ini Putus-putus suaranya. Itu udah masing-masing atau pasien Pak? Keluarga masing-masing ya, keluarga Bapak lah. Di belakang aja yang minum kita aja yang di depan tuh. Jadi nanti keluarga Bapak dan masing-masing Minumnya diambil. harus ya bikin genogram tadi contohnya ya, bikin ya. Kalau tadi untuk tadi kan ada tuh simbol-simbolnya bagaimana ya, terus kalau ada yang meninggal itu apa tandanya ya, kita harus tahu tadi ya. Oke, nanti tugasnya nanti nanti saya ini ke Google Classroom ya, nanti akan saya share di situ. Nanti contohnya juga ada nanti ya. Nanti contohnya ada ya. Tapi belum sekarang ya. Nanti akan saya kirim contohnya setelah ini selesai. Ada yang perlu ditanyakan lagi nggak sebelum nanti ada tugas ini ya, biar nanti tidak ada yang salah ataupun ini ya. Pak, mau tanya Pak. Pakai malu-malu Kenapa? Dede sama omnya. Itu kan untuk buat genogramnya kan